datang kembali di 100% Sehat barengan sama aku, Dr. Andira Utami. Perkenalkan, namaku tadi Dr. Andira Utami, beratku sekian kilogram, tinggiku 164 cm, oke? Berat agak confidential, jadi kita nggak ngasih tahu. Kenapa sih aku ngasih tahu TB dan BB, tinggi badan dan berat badan? Karena aku tuh mau ngebahas tentang stunting. Stunting itu bukan alat untuk memotong kertas, itu gunting. Stunting juga bukan sesuatu yang lancip, itu runcing. Ya, stunting itu adalah sebuah keadaan dalam term medis yang sebenarnya harus dicegah. Nanti kita bahas nih. Soalnya belakangan ini nih ada berita-berita viral tentang menu makanan pencegah stunting yang kontroversial. Ada yang pernah lihat nggak? Menu makanan pencegah stunting yang sempat agak sedikit kontroversi di kota Depok, Jawa Barat. Nah, sebelum masuk ke situ aku mau cerita sedikit pengalaman pribadiku pada saat aku menjadi ketua pelayanan kesehatan masyarakat barengan sama Dinas Kesehatan di Jawa Barat. Ada nih ya, kalau teman-teman dengar ada sebuah episode yang mengatakan bahwa aku adalah anak sekolah dan anak kuliah yang bandel, tapi tidak disangka dipilih oleh teman-teman mahasiswi dan mahasiswa untuk menjadi ketua pelayanan kesehatan masyarakat. Itu sebenarnya agak disruptif karena apa? Selama 15 tahun ke belakang, semua ketuanya itu laki-laki. Dan kalau di kedokteran itu biasanya ada yang namanya tanda kutip operan. Operandum tuh kayak ibaratnya standar operational procedure gitulah, kayak SOP-nya tuh ketua itu harus laki-laki karena dosen-dosen kita banyakan cewek, jadi jauh lebih nggak komplain kalau ketuanya tuh laki-laki. Tapi tiba-tiba gue dipilih, terus setelah 15 tahun kemudian ketua PKM-nya perempuan. Semua dosen-dosennya kan tidak terbiasa tuh kan, kalau di kedokteran tuh ada operan-operan yang memang udahlah kita ikutin aja cara mainnya. Tiba-tiba dong gue dijadiin ketua PKM buat ngurusin stunting di Sumedang, Jawa Barat gitu. Nah, pengalaman ini adalah kali pertama aku tuh berinteraksi sama stunting, ibaratnya mengalami dan encounter sama kejadian stunting, dan ternyata tuh sangat amat masih meresahkan. Ini tahun 2019 by the way. 2019 tuh bukan masa lampau-lampau banget ya. Kita udah, ingatan kita masih cukup jelas lah 2019 tuh ada apa aja. Nah, salah satu yang kita lakukan adalah meneliti makanan harian warga di sana gitu. Dan ternyata ibu-ibu ini pas kita tanyakan hari-hari Dede makan apa Bu? Iya, biasanya makan nasi sama ciki, sama kecap, sama kuah sop. Masya Allah, ya kan, padahal ada telur. Salah satu contohnya gitu ya. Jadi ternyata memang edukasi tentang nutrisi kesehatan tuh belum merata, dan waktu pada saat itu memang stunting tertinggi kebetulan di daerah tersebut di Jawa Barat. Tapi untungnya tahun demi tahun, berterima kasih juga dengan Kementerian Kesehatan sudah melakukan banyak sekali hal, cenderung turun memang persentasenya. Tahun lalu tuh 26,7, sekarang 21,6% stunting. Tahun ini maunya ditargetin jadi 14%, kita sama-sama doa aja karena tahun 2030 targetnya 0% stunting. Jadi itu target yang ditargetin sama PBB, United Nations, di mana ada kalau nggak salah 36 negara lain memiliki target bahwa di tahun 2030 harus zero hunger sama zero malnutrition. Jadi 0 kelaparan dan 0 malnutrisi, dan targetnya ya itu 0% stunting di Indonesia tahun 2030. Bisa atau tidak, kita cari tahu apa saja program pemimpin kita berikutnya. Nah, jadi tentang yang menu makanan pencegah stunting yang menuai kontroversi di kota Depok, Jawa Barat, pasalnya toples makanan itu dibiayai sama APBN senilai 4,9 miliar. Lumayan, bisa buat beli rumah guys, oke? Ditempelin stiker dan bergambar wali kota YBS yang bersangkutan. Dan menu makanan juga dinilai sejumlah warga itu terlalu sederhana dan kurang bergizi. Karena kalau nggak salah tuh isinya sop tahu sama sawi. Iya nggak sih? Kalau nggak salah nanti deh tolong kasih lihat tuh sop tahu dan sayur sawi.
gitu ya. Program pemberian makanan tambahan atau PMT ini menelan anggaran 4,9 miliar dan menyasar 9.882 balita di Depok dengan nilai per makanan 18.000 per orang. By the way sekarang telur tuh per butir berapa ya? 3.000 ya guys? 3.000 apa 2.000 ya? Kayaknya bisa deh dikasih telur ya. Salah satu protein hewani yang cukup bermanfaat dan bisa membantu supaya nutrisinya lebih baik lagi. Oke? Sasaran pemberian makanan tambahan lokal ialah anak balita 6-59 bulan dengan kategori balita gizi kurang, balita berat badan kurang, balita stunting dengan gizi kurang dan balita berat badan tidak naik. Jadi banyak banget nih anak-anak balita yang masuk ke dalam kategori berat badannya itu tidak cukup, kurang nutrisi dan sebagainya. Tapi sebelum masuk ke dunia perstuntingan dengan lebih dalam, aku jelasin dulu sedikit definisi stunting ya. Jadi definisi stunting sendiri itu mengalami perubahan. Menurut WHO di tahun 2015, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang. Oke? Selanjutnya itu ditandai dengan panjang atau tinggi badan berada di bawah standar yang sudah diset sama WHO. Tapi ada update definisi nih di tahun 2020 dikasih sama WHO juga. Sekarang stunting itu adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia kurang dari -2 standar deviasi. Jadi ada grafik di sini Bu Ibu kalau tahu tuh pasti tahu deh. Ada tuh ya buku anak, buku KIA ibu dan anak gitu. Biasanya tuh ada grafik yang dikasih sama WHO. Kita ngeliat nih perkembangan berat badan sama tinggi atau panjang badan dia ada di bawah -2 enggak? Kalau di bawah -2 tuh berarti kekurangan berat badannya tidak adekuat gitu. Nah, kurang dari -2 standar deviasi pada pertumbuhan kurva WHO yang terjadi dikarenakan kondisi yang irreversible atau tidak bisa dikembalikan lagi akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat atau infeksi berulang atau memang infeksi dan juga asupan nutrisi yang kurang pada 1000 HPK. 1000 HPK tuh apa sih guys? 1000 hari pertama kehidupan. Bukan dihitung dari awal anaknya keluar, tapi dihitung dari awal anaknya berada di dalam perut ibunya. Oke, jadi 1000 hari pertama itu dari hari 0 sampai hari ke-1000. Hari ke-1000 itu adalah dimana saat anaknya tersebut berusia 2 tahun. Oke. Nah, jadi kalau kita pengen persingkat atau persimpel gitu ya, orang yang pendek itu belum tentu stunting. Contoh, Bapak Habibie, pinter banget ya, oke. Jadi orang yang pendek itu belum tentu stunting. Tapi kalau orang stunting udah pasti pendek. Jadi dampak stunting tuh banyak, nggak cuma kekurangan nutrisi, tapi cenderung kognitifnya juga terganggu. Ya kalau kognitif terganggu pasti akan mengganggu perjalanan akademisnya juga. Jadi lebih sering terkena penyakit, perkembangan dan pertumbuhannya jadi nggak maksimal, oke? Jadi apakah semua balita pendek itu pasti stunting? Perlu diketahui bahwa tidak semua balita pendek itu stunting, sehingga perlu dibedakan oleh dokter anak. Tetapi anak yang stunting pasti pendek, oke? Dampak masalah stunting di Indonesia itu ada 2 yang paling utama. Sebenarnya dampak kesehatan, karena dia bisa jadi gagal tumbuh, berat lahirnya rendah, dia kecil, pendek, kurus, terus hambatan perkembangan kognitif dan juga motorik. Jadi nggak lincah, terus jadi kurang cemerlang gitu. Yang kedua, gangguan metabolik pada saat dewasa. Jadi anak yang stunting pada saat dewasa tuh juga terpengaruh guys. Dia bisa terkena resiko penyakit tidak menular seperti diabetes, obesitas, stroke, penyakit jantung dan sebagainya. Lalu dampak ekonomi itu bisa juga berdampak ke negaranya sendiri karena berpotensi menimbulkan kerugian setiap tahunnya sekitar 2-3% dari GDP negara tersebut. Jadi kalau misalkan kita ngomongin stunting ini udah bukan sesimpel apa ya? Pengen ngomongin solusi stunting yang baru aku lihat belakangan ini tapi takut kontroversial. Tapi bolehlah kita bahas sedikit. Karena sebenarnya stunting itu tidak cuma bisa diobatkan, bukan diobati ya, lebih
bukan cuman ditangani dengan pemberian apa cuman susu, apa cuman telur. Ini tuh sebenarnya sebuah penanganan yang harusnya komprehensif. Karena memang harus ada edukasi dulu, ngajarin ibunya tentang makanan yang bisa diberikan kepada anak. Ini salah satu program yang waktu itu aku kasih pas lagi jadi ketua PKM di Sumedang adalah mengajarkan warga tersebut nernak ayam aja sekalian biar telurnya dapat gratis sama telurnya bisa dijual. Atau nanam sayur di depan rumahnya, mendingan daripada lu makan nasi sama ciki atau sama kerupuk sama kecap gitu. Jadi banyak banget hal yang harus dilakukan, tidak hanya pemberian yang cuman sekali, tapi yang lebih jangka panjang supaya apa? Terbangun pengetahuan dan edukasi tentang betapa pentingnya mencegah stunting tersebut. Jadi tadi aku udah bilang penyebab stunting itu karena asupan kalori dan nutrisi yang tidak adekuat. Tidak adekuat tuh ya tidak cukup ya. Bisa dipengaruhi oleh faktor sosioekonomi, pendidikan dan pengetahuan yang rendah, peranan protein hewani dalam MPASI, lalu pengaruh budaya dan ketersediaan bahan makanan di daerah setempat. Ataupun ada penyebab karena kebutuhan yang meningkat, yaitu salah satunya misalkan anak tersebut punya penyakit jantung bawaan, alergi sama sumber-sumber makanan termasuk alergi susu sapi, bayinya lahir dengan berat badan sangat rendah, kelainan metabolisme bawaan, dan sebagainya. Jadi ada yang disebabkan karena tidak bisa dikontrol, sama ada yang disebabkan sama hal-hal yang bisa masih kita modifikasi gitu. Jadi apakah stunting bisa dicegah nih dok? Tentu bisa. Kita harus memotong yang namanya rantai stunting. Dimulai dari saat perempuan masih remaja ya guys. Jadi pas remaja putri kita itu harusnya screening anemia. Kita ngecek apakah orang ini anemis atau enggak. Karena di saat remaja putri yang memiliki kondisi kesehatan atau anemik gitu, akan punya kecenderungan persentase yang lebih tinggi untuk mengalami kejadian masa kehamilan yang kurang sehat. Nah yang kedua adalah pada saat masa kehamilan disarankan untuk rutin memeriksakan kondisi kehamilan ke dokter. Perlu juga memenuhi asupan nutrisi, itu biasanya dinilai dari lila tuh, lingkar atas lengan. Lingkar atas lengan ibunya gitu. Kalau di bawah berapa ya? Nggak tahu ya, ada yang terbaru. Intinya kalau terlalu kecil berarti asupannya tuh kurang bagus, malnutrition gitu, kurang nutrisinya dan sebagainya. Jadi mengontrol dan screening ke dokter itu sangat penting supaya makanan sehat dan juga asupan mineral seperti zat besi, asam folat, dan yodium supaya terus tercukupi. Pada saat ketiga, pada saat balita nih, harus selalu menerapkan inisiasi menyusui dini atau IMD, lalu rajin imunisasi, ASI eksklusif selama 6 bulan itu jangan di discount ya. Supaya apa? Itu di situ semua nutrisinya banyak banget yang bermanfaat guys. Lalu yang terakhir, mengutamakan gaya hidup bersih sehat supaya apa? Terhindar dari infeksi yang berulang. Jadi bagaimana nih alurnya jika menemukan kasus masalah gizi supaya dapat mencegah stunting? Satu, memang harus rajin nih. Pemerintah, Kementerian Kesehatan, fasilitas kesehatan tingkat provinsi, daerah atau apa bebas harus terus melakukan surveillance gizi dan tracing pada kasus-kasus di posyandu dan puskesmas. Lalu di pelayanan yang sekunder atau tersier yang memiliki spesialis anak atau spesialis gizi klinik harusnya bisa membantu mengontrol hal tersebut, sehingga harus menyiapkan sarana prasarana untuk khusus tumbuh dan kembang gitu. Jadi apa gue harus bercita-cita jadi Menteri Kesehatan tahun 2050 ya guys? Amin ya Allah, lempar doa dulu. Jadi intinya soal stunting memang harus ada penanganan yang komprehensif. Ini adalah penanganan yang harus kolaboratif, baik private sector ataupun pemerintahan. Baiknya harusnya sih ada kolaborasi. Akademisi juga harusnya diangkat karena medis itu ilmunya selalu berkembang, penelitian pasti menemukan temuan baru. Harusnya aku sih berharap ya sebagai tenaga kesehatan kedepannya lebih kolaboratif lagi setiap menangani masalah yang sifatnya skala nasional.
Jadi bantu kita menangani semua permasalahan kesehatan di Indonesia dengan sharing ilmu ini ke teman-teman kalian semua. Terutama episode-episode yang kalian merasa ini tuh menarik banget untuk di-share, monggo dikasih tahu karena penting untuk membagikan ilmu. Dari mana lagi kalau bukan dari 100% sehat barengan sama Dr. Andira. Jadi jangan lupa pantengin buat episode-episode berikutnya supaya bisa menambahkan ilmu-ilmu yang bisa menjadi edukasi baru buat teman-teman. Sampai jumpa.